Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya, yaitu saya sendiri Erevaldo Fabiansyah dan Saya Dimas Kurnia Chandra. Saya Muhammad Nova Rafif. kami di sini bakal menjelaskan apa sih itu jaringan komputer serta jenis-jenis jaringan komputer dan juga implementasinya di dalam lingkungan kerja. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis jaringannya, kita tuh harus paham dulu apa itu jaringan komputer. Dalam konteks komputer, jaringan adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat supaya perangkat itu tuh bisa saling berkomunikasi atau bertukar data, berbagi sumber daya, misalnya saling kirim file ataupun pesan dan lain-lain. Nah, kalau di lingkungan kerja, jaringan komputer tuh penting ya. Soalnya membantu dalam mempercepat pertukaran informasi. Ini kalau konteksnya pekerjaan, dia meningkatkan efisiensi di dalam kerja. Oke, baik, kita lanjut. Nah, jaringan komputer tuh nggak cuma satu, jadi ada beberapa jenis, yaitu PAN, LAN, MAN, WAN, dan juga Internet Network. Pasti dari istilah-istilah PAN, LAN, MAN, WAN ini kalian itu nggak asing sama yang namanya istilah-istilah tadi. Oh iya, pembedaannya itu berdasarkan cakupan wilayah. Setiap jenis jaringan itu punya karakteristik dan juga penerapan yang beda sesuai sama kebutuhan organisasi ataupun perusahaan ataupun pribadi. Oke, baiklah, kita bakal masuk ke penjelasan dari jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu adalah PAN yang akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas. Oke, jadi dari sini saya akan menjelaskan tentang PAN atau Personal Area Network. Sesuai namanya yaitu personal, ya, PAN ini lingkupnya itu paling kecil di antara jenis-jenis yang lainnya, yaitu dengan jangkauan sekitar 10 meter yang digunakan untuk menghubungkan dari perangkat-perangkat pribadi dari seorang. Nah, untuk contoh pengimplementasiannya di dunia pekerjaan, PAN itu bisa digunakan untuk motion wireless ke laptop itu via Bluetooth, ataupun keyboard juga yang wireless itu bisa dihubungkan ke laptop via Bluetooth, headset, smartphone, terus smartphone ke laptop, terus tidak hanya via Bluetooth tapi juga smartphone ke laptop itu bisa untuk menyambungkan koneksi pribadi ataupun hotspot. Nah, begitu juga untuk smartphone ke smartwatch yang bisa digunakan menyambungkan sinkronisasi data lewat Bluetooth. Oke, selanjutnya ada local area network atau LAN. Nah, sesuai dengan namanya, ya ini local area network ini jangkauannya lebih luas daripada PAN tadi. Jadi jaringan komputer ini bisa menghubungkan berbagai perangkat dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, gedung perkantoran, bahkan juga gedung-gedung di kelas kayak di Unila seperti itu. Nah, berbeda dengan PAN yang bersifat personal, LAN ini juga dirancang untuk melayani banyak pengguna sekaligus, tapi dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar serta manajemen jaringannya yang nanti bisa terstruktur. Nah, untuk pengimplementasian dari LAN sendiri, LAN itu ada yang wireless dan wire atau kabel. Yang wireless ini kayak laptop ke access point dari router, tablet ke access point per access point dari router juga, terus smartphone ke jaringan wifi untuk internet. Begitu juga dengan laptop mahasiswa ataupun karyawan yang tersambung ke jaringan yang ada di
yang ada di gedung tersebut. Terus yang wired LAN atau dengan kabel. Nah, ini contohnya itu kayak komputer kantor yang menggunakan kabel LAN atau Ethernet. Terus komputer lab juga yang pakai switch jaringan. Terus bisa juga printer yang pakai switch juga. Ada juga server kantor yang menghubungkan ke switch utama jaringan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nopal. Oke, izin melanjutkan. Jadi yang ketiga itu ada Metropolitan Area Network atau MAN. Seperti namanya itu adalah metropolitan, yaitu sebuah kota ya, adalah sebuah jaringan menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Hanya ukurannya biasanya lebih luas daripada LAN dan biasanya MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau antar sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. MAN pun mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Contoh pengimplementasian MAN adalah yang pertama itu kantor pusat perusahaan dengan kantor-kantor cabang. Terus ada jaringan antar kampus dalam satu kota. Misalnya tuh kayak di Unila kan ada di Bandar Lampung. Nah, terus ada kampus lagi di PSDKUW kanan, seperti itu. Terus lanjut ada gedung pemerintahan dalam satu kota ke pemerintahan daerah, stasiun televisi yang jaringannya itu ada dalam satu kota. Dan beberapa kantor bank dalam satu kota ke jaringan bank tersebut. Lanjut ke Wide Area Network. Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang lebih luas seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. MAN terdiri dari kumpulan LAN, MAN, dan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program aplikasi pemakai. Contoh pengimplementasian WAN itu jaringan kantor pusat ke kantor cabang di berbagai kota atau negara. Contohnya itu ada Maxim ya, yang pusatnya itu berada di Rusia kalau tidak salah. Terus jaringan ATM Bank ke seluruh wilayah negara, jaringan internet menghubungkan berbagai jaringan di seluruh dunia. Terus ada jaringan perusahaan global antar negara atau benua, jaringan satelit komunikasi ke antara wilayah yang sangat jauh. Oke, mungkin itu tadi adalah penjelasan dari beberapa jenis jaringan ya. Ada PAN, ada LAN, ada MAN, dan juga WAN. Nah, selanjutnya itu masih ada satu jenis lagi, yaitu internet network atau kita bisa sebut aja internet. Yang mana internet ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan komputer tadi, atau beberapa jaringan komputer yang berbeda yang saling terhubung gitu menggunakan perangkat jaringan, misalnya router gitu dan lain-lain. Nah, melalui internet ini kita tuh bisa menyatukan beberapa jenis jaringan tadi supaya dapat bekerja sama dalam satu sistem jaringan yang cakupannya lebih besar lagi, lebih luas lagi. Misal di dalam lingkungan kerja ya, konsepnya tuh biasanya digunain untuk menghubungin jaringan antar kantor ataupun antar cabang perusahaan supaya pengguna tuh tetap dapat akses walaupun lokasinya tuh beda-beda. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari internet network dan juga beberapa jenis jaringan komputer lainnya. Mungkin sebelum kita akhiri di sini kita akan memaparkan sedikit diskusi dari kami selama penyusunan materi-materi ini. Boleh, Dim?
Apa ini? yang hasil diskusi kelompok tadi. Ah, jadi berdasarkan hasil dari diskusi kami ini sepakat kalau jaringan komputer ini punya peran yang sangat penting untuk mendukung aktivitas kerja dari suatu organisasi tersebut. Apapun organisasi, nggak hanya aktivitas kerja, tapi hampir mendukung semua kegiatan organisasi. Tapi di setiap jaringan, mulai dari PAN, LAN, MAN, WAN, hingga Internet Network itu memiliki fungsi dan cakupan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang seperti yang kita tahu tadi, dari PAN, LAN, MAN ataupun WAN hingga Internet Network itu sebetulnya sama, memiliki teknologi yang sama, tapi hanya cakupan mereka yang berbeda-beda. Dari PAN yang digunakan untuk hanya personal, dari LAN yang digunakan untuk lingkup kantor, terus hingga kantor maupun dari berbagai gedung gitu, terus melebar lagi dari MAN dan WAN hingga mencapai Internet Network. Jadi dengan gabungan-gabungan dari berbagai jenis tersebut, kita bisa membuat Internet Network, yaitu kayak sesuatu yang membantu perusahaan membangun sistem jaringan yang terintegrasi sehingga pertukaran informasi, akses data, maupun komunikasi antar pengguna itu dapat berlangsung secara cepat dan efisien. Itu menurut diskusi dari kelompok kami. Iya benar. Jadi kurang lebihnya tuh ya semua jenis jaringan tuh ya bekerja dengan baik sudah, dan sangat dibutuhkan terutama di dalam era sekarang ya, atau zaman sekarang. Nah, terutama itu internet work atau internet, yang mana istilahnya itu jaringan dari jaringan, karena semua jenis jaringan tadi itu digabung jadi sistem, jadi suatu jaringan yang lebih besar, supaya perangkat tuh bisa saling terhubung lah, atau bukan perangkat aja, cuman semua, misal beberapa perusahaan atau organisasi dan lain-lainnya itu bisa saling terhubung. Setuju nggak, Pak? Setuju sih, dimana juga kan internet itu kan mencakup keseluruhan ya. Jadi kayak kita mengakses IP-IP publik itu kan melalui internet. Jika itu tidak ada internet kan, maka tuh tidak bisa terakses gitu kan. Jadi untuk kurang efisiensi. Seperti itu kira-kira. Betul. Mau nambahin gak, Dim? Atau udah? Sudah sih, mungkin sudah cukup jelas. Yap. Semoga penyampaian kami tadi itu sudah cukup baik dan juga cukup jelas. Wah, kenapa nih? Baiklah. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyimak hasil diskusi kami mengenai jaringan komputer dan juga komunikasi data serta implementasinya di dalam lingkungan kerja. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.